When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema monitoring dan evaluasi atau MONEV. Rekan-rekan semua, video ini akan membahas tentang monitoring dan evaluasi atau lebih dikenal dengan MONEV terhadap kinerja perusahaan. MONEV adalah wewenang yang dimiliki manajemen puncak. Pelaksanaannya dijalankan oleh internal audit. Terdapat 3 tahapan MONEV yang dapat dijelaskan secara umum, yaitu perencanaan MONEV, proses MONEV, dan target MONEV. Kegiatan MONEV terdiri dari 2 kegiatan, yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan pada kegiatan antara tahapan perencanaan, MONEV, dan proses MONEV, serta antara tahapan perencanaan MONEV dengan target MONEV. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara angket, wawancara, dan observasi di lapangan. Data yang terkumpul akan menjadi bahan analisis pada saat proses evaluasi. Hasil evaluasi dapat dijadikan masukan atau feedback bagi perencanaan berikutnya. Rekan-rekan semua, pada tahap perencanaan MONEV terdapat 4 kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut antara lain lokasi MONEV, beban kerja, kebutuhan SDM, dan durasi MONEV. Lokasi MONEV adalah kantor cabang yang akan dilakukan MONEV. Sebagai contoh, kantor cabangnya ada di Banda Aceh. Jarak tempuh Banda Aceh kantor pusat, yaitu Jakarta, membutuhkan 3 jam penerbangan langsung. Bila transit Medan ditambah 1 jam. Sehingga menjadi 4 jam. Beban kerja, kantor cabang di Banda Aceh secara organisasi mempunyai 3 divisi, yaitu operasi, teknik, administrasi, dan keuangan. Pada saat ini sedang ada proyek pembangunan bandara tahap 2 dengan nilai 300 miliar. Kebutuhan SDM untuk melakukan MONEV di lokasi tersebut membutuhkan ahli operasional bandara, ahli teknik sipil, ahli teknik elektronika listrik, ahli keuangan, sehingga pada MONEV tersebut, tim MONEV ini membutuhkan 6 orang. Susunannya adalah ketua tim 1 orang, 4 orang ahli, dan pimpinan unit MONEV yang akan hadir pada saat exit briefing. Sementara durasi MONEV yang dibutuhkan adalah 6 atau 7 hari, yaitu 1 minggu. 1 minggu. Rekan-rekan semua, video ini akan membahas tentang observasi lapangan, wawancara laporan kerja, dan diskusi grup. Observasi lapangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data yang diperoleh langsung dari lapangan.
Contoh, pada Monef di kantor cabang Banda Aceh dalam rangka melihat perkembangan fisik pembangunan bandara, kemudian diperhatikan secara fisik perkembangan daripada bandara tersebut yang dibangun sudah sampai di mana. Melihat kondisi fisik pelayanan di bandara itu termasuk salah satu contoh daripada observasi di lapangan. Kemudian wawancara dilakukan terhadap personil terkait dengan kegiatan pekerjaan yang sedang dilakukan Monef. Contoh, karyawan restoran yang menyewa tempat di bandara di Banda Aceh. Karena di situ sangat ramai oleh penumpang, maka menjadi salah satu perhatian. Selanjutnya, laporan kerja. Laporan kerja. Semua petugas Monef pada hari kedua sampai hari keempat melakukan Monef sesuai dengan keahlian masing-masing. Selanjutnya, mereka membuat laporan hasil Monef yang mereka lakukan. Hari kelima, dilakukan diskusi grup intern dari tim Monef yang dipimpin oleh ketua tim untuk membahas temuan sementara dari masing-masing petugas. Pada hari kelima, Kepala Unit Monef hadir di Banda Aceh, menerima laporan temuan sementara dari ketua tim. Rekan-rekan semua, pada tahap target Monef terdapat 4 kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut antara lain entry briefing, temuan sementara, tanggapan, dan temuan tetap. Entry briefing merupakan pertemuan resmi pertama kali tim Monef dengan jajaran kepala cabang lengkap. Ketua tim menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka kepada pejabat kantor cabang Banda Aceh. Tim Monef akan melakukan Monef program kerja pada tahun anggaran berjalan. Ketua tim minta disiapkan dokumen yang diperlukan. Minta 1 ruangan untuk bekerja. Bahwa Monef dilaksanakan selama 1 minggu. Ketua tim Monef atau pimpinan unit Monef akan hadir pada saat exit briefing. Temuan sementara adalah penyimpangan yang terjadi antara aturan dan realita di lapangan. Hal ini perlu diklarifikasi dari unit terkait. Contoh, mesin absensi mengalami kerusakan selama 1,5 bulan, berdampak pada kesalahan pembayaran kelebihan jam kerja. Sementara tanggapan merupakan jawaban dari pihak kantor cabang terhadap adanya temuan sementara. Bila tanggapan tersebut dapat memberikan jawaban bagi temuan sementara, maka temuan sementara tersebut dapat ditutup. Rekan-rekan semua, temuan tetap dapat terjadi bila temuan sementara tidak dapat diatasi pada saat exit briefing dan sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi. Temuan tetap merupakan temuan yang ditulis resmi sebagai laporan unit Monef kepada Direktur Utama perusahaan. Artinya, temuan tetap tersebut akan dibahas oleh Direktur Utama sebelum menjadi temuan eksternal auditor. Temuan tetap dapat berbentuk administratif dan temuan yang merugikan keuangan perusahaan atau kecurangan. Dari sini kita jadi tahu, tanpa ada Monef, maka akan terjadi lebih banyak temuan yang akan terjadi. Pada akhirnya, temuan tersebut
akan menjadi tanggung jawab direktur utama sebagai pimpinan tertinggi perusahaan. Secara lebih terperinci, monitoring bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program, mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan, mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan selama kegiatan, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program, dan memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Rekan-rekan semua, fungsi pengawasan dalam kerangka kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV, terutama kaitannya dengan kegiatan para pimpinan dalam tugas dan tanggung jawabnya, di antaranya adalah sebagai berikut: mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, membidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang terakhir, untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.